Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aida. Di sini Aida akan menjelaskan tentang apa itu konsep perencanaan pembelajaran. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan dibagi ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja kita ikuti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep perencanaan pembelajaran. Nah, dalam proses dunia pendidikan, sistem pembelajaran itu harus memiliki yang namanya perencanaan pembelajaran. Nah, tapi sebelum masuk ke beberapa poinnya, kita artikan satu-satu dulu apa itu konsep, apa itu perencanaan, dan apa itu pembelajaran. Nah, baik. Jadi yang pertama konsep. Konsep itu adalah suatu susunan yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai. Lalu ada perencanaan. Nah, apa itu perencanaan? Perencanaan juga suatu susunan langkah-langkah apa yang akan kita rencanakan. Itulah disusun di perencanaan, sama juga untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pembelajaran. Lalu ada pembelajaran. Pembelajaran itu adalah konsep mengajar dan konsep belajar. Jadi di pembelajaran ini yaitu meliputi beberapa aspek. Yang pertama siswa, tujuannya dalam belajar, dan juga ada materi, lalu ada sarana dan prasarana. Contohnya bisa kelas dan juga alat untuk yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Baik. Jadi konsep perencanaan pembelajaran itu adalah suatu langkah-langkah yang disusun secara sistematis dalam sistem pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai, sehingga tujuan tersebut menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Nah, baik. Jadi di sini masuk kita ke fungsi. Nah, apa fungsi dari konsep perencanaan pembelajaran? Yaitu yang pertama, fungsinya ada fungsi efektif. Nah, kenapa efektif? Karena di sini konsep perencanaan pembelajaran itu adalah menciptakan suasana belajar yang efektif. Nah, yang efektif itu bagaimana seorang guru mampu menyampaikan materi yang akan disampaikan di dalam kelas itu dengan baik. Maksudnya adalah si guru memahami betul apa materi yang akan disampaikannya, dan juga mampu menjelaskannya dengan baik, dan si murid pun juga bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru, memahami apa yang materi yang disampaikan oleh guru, mulai dari cara penyampaian, mulai dari menjelaskan materi yang disampaikan. Nah, itu salah satu untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Baik. Lalu fungsinya yang kedua adalah profesional. Kenapa profesional? Karena ketika konsep perencanaan pembelajaran itu fungsinya adalah untuk menjadikan seorang guru lebih profesional. Maksudnya apa? Profesional di bidangnya dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Kalau guru belum dikatakan profesional adalah ketika guru tersebut belum mampu menyampaikan suatu materi dengan baik. Nah, itu contoh. Jadi sistem proses belajar mengajar itu tidak berjalan dengan baik. Nah, baik. Lalu yang fungsi yang ketiga adalah memprediksi suatu keberhasilan. Maksudnya di sini adalah fungsinya itu dari perencanaan pembelajaran adalah memprediksi sudah berhasilkah guru tersebut dalam mengajar dalam kelas, sudah berhasilkah dia mentransfer ilmu yang dia berikan kepada murid tersebut, sehingga murid tersebut juga menerima dengan baik dan juga dapat mempraktekannya kembali gitu, apa yang guru tersebut sampaikan. Nah, lalu dari fungsi lanjut kita ke manfaat. Nah, jadi manfaat dari konsep perencanaan pembelajaran itu yang pertama adalah pedoman bagi guru dan murid. Maksudnya adalah manfaatnya itu sebagai pedoman bagi guru dan murid. Jadi kalau misalnya dalam proses belajar mengajar tidak ada perencanaan, bagaimana proses belajar mengajar dalam kelas itu berjalan dengan baik. Nah, jadi semua itu harus direncanakan. Mau itu belajar di dalam kelas maupun setiap apapun yang akan kita
laksanakan itu harus adanya perencanaan. Jadi dengan perencanaan itu kita bisa tahu apakah yang akan kita sampaikan itu berhasil atau tidak, gitu, atau sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah sebagai petunjuk. Nah, petunjuk mencapai tujuan. Jadi ketika kita hidup di dunia, kita manusia diciptakan Allah itu juga memiliki petunjuk dalam hidup. Apa petunjuk kita dalam hidup itu? Yaitu Al-Quran dan hadis sunnah Rasul. Kenapa? Kalau kita hidup di dunia ini gak ada tujuan, bagaimana hidup kita akan berjalan dengan baik? Bagaimana tujuan yang akan kita capai akan tercapai dengan baik? Sama dalam proses belajar mengajar juga ada tujuannya, petunjuknya. Apa petunjuknya? Itulah tadi perencanaan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar semua harus direncanakan dengan baik. Contohnya dari gurunya harus mempersiapkan materi dan juga dia mampu menyampaikan pelajaran dengan baik dan benar. Nah, itu sebagai petunjuk. Jadi petunjuknya juga untuk mencapai tujuan. Lalu yang manfaat yang ketiga adalah alat ukur. Nah, alat ukur untuk ketepatan atau keterlambatan. Maksudnya adalah dalam perencanaan pembelajaran juga harus ada alat ukurnya sebagai alat ukur. Nah, alat ukurnya itu apa? Mengukur apakah si guru atau proses belajar mengajar tersebut mengalami ketepatan atau keterlambatan. Karena jika tidak adanya perencanaan pembelajaran, bagaimana kita bisa mengukur apakah si guru tersebut mengalami ketepatan atau keterlambatan dalam proses belajar mengajar. Nah, lalu yang keempat adalah menghemat waktu. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Dalam proses belajar mengajar yang direncanakan dalam perencanaan pembelajaran, adanya menghemat waktu. Kenapa menghemat waktu? Karena ketika si guru merencanakan sesuatu untuk proses belajar mengajar, dia bisa memanfaatkan waktu yang ada. Karena ketika kita dalam mengajar, itu ada waktu yang sudah ditentukan. Itu adalah bagaimana cara si guru agar dia mampu menghemat waktu yang ada. Misalnya, dalam waktu yang hanya terbatas, dia mampu menyampaikan materi dengan baik, dengan tepat, dan juga dia mengajar dengan baik. Si murid dapat menerimanya dengan baik, dan si murid ketika disuruh untuk mempraktekkan atau mengulang kembali apa yang disampaikan oleh guru, dia mampu. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi. Evaluasi agar si guru bisa, maksudnya si murid mampu gitu menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh si murid dengan waktu yang ada. Jadi perencanaan pembelajaran ini sangat penting dalam proses belajar mengajar. Setiap guru harus memiliki yang namanya perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini menyangkut contohnya sebagai apa itu? Menyangkut beberapa strategi dan juga metode. Maksudnya, jadi ketika kita melakukan sesuatu, apapun itu, bukan hanya dalam proses belajar mengajar, tapi